Halo Black Bells, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo dan Fatbay. Welcome to Black Life The Builders. Mas Boy, Ya. tadi ya pas waktu aku masuk, Uh-uh. aku ngeliat kayaknya itu beda gitu dari yang sebelum-sebelumnya kita pernah kunjungi. bengkel. Gitu ya. Beda dengan The Builders yang biasanya. Iya, bener banget. Karena pas aku masuk itu ngeliat kayak ini tuh kayak motor-motor buat adventure gitu nggak sih Mas Boy? Benar banget. Nah, Black Bells belum pada tahu nih Fatbay, karena kita sekarang lagi ada di Syndicate Motor Indonesia. Wow. Ini salah satu gerai kawakan lah ya buat custom motor. Tapi nggak hanya custom motor juga. Semuanya tuh bisa, salah satunya emang kalau kita bisa lihat dari dalam tadi pas masuk kan langsung wah motornya touring adventure Iya, gitu kan. bener, Seru kayak banget ya. seru banget Seru gitu. banget ya. Buat Black Bells sama Fatbay juga pasti mau lebih tahu lebih banyak ya. Mungkin kita undang aja ownernya ke sini, kita bisa ngobrol banyak ya, seru Oh, banget. Mas Boy juga kenal? Iya, Nek, lumayan kenal lama juga. Kita akan undang ke sini biar ngobrol di tengah-tengah kita, Mbak ya. Wah, seru banget Mas Boy. Oke, kita panggil ya. Iya, boleh dong. Oke. Nah, Black Bells, di tengah kita sekarang udah ada Bro Rial nih. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah. Kabar. Baik, Mbak. Nah, ini mungkin karena Black Bells belum pada tahu, mungkin perkenalkan dulu deh. Nama saya Rial Hamzah. Dari Cawang ini masih masuk kita kan Syndicate Motor ini kan Di Cawang ya. Cawang. Bro Rial, aku pas tadi masuk itu ngeliat kan di situ banyak motor-motor adventure buat touring gitu ya. Betul. Nah, itu tuh kegunaannya buat apa aja sih? Touring itu kan salah satu kegiatan outdoor ya. Oke. Tapi touring yang dengan motor-motor adventure yang ada Iya. di bawah ini semua lebih touring kepada yang mengeksplor. Merambah daerah-daerah baru gitu. seperti Merambah itu. daerah-daerah baru yang bukan hanya ada di tepi atau di tempat-tempat jalanan yang umum. Oke. Gitu. Jadi misalnya kita mau ke kampung, Iya. kampung adat, Iya. jalannya pasti Ya, rusak semi off road gitu ya. semi off road ya kan, dalam artian gitu. Nah, kita mempersiapkan motor untuk itu. Dan Oh, satu lagi, oke. kita mempersiapkan motor-motor yang ada di bawah itu adalah untuk perjalanan yang umumnya lebih dari 1 bulan. Wow, long term touring lah, long term journey lah gitu ya. Oh gitu. Jadi adventure itu maknanya adalah di mana kita menemukan jalan yang rusak atau ini dalam konteks bermotor ya, ya harus kita lalui. Oh, Untuk menuju suatu tempat yang indah, biasanya tempat yang indah itu tidak ada di balik jalan utama atau jalan tol. Oh iya. Untuk menuju tempat-tempat yang indah, dibutuhkan Effortnya lebih effort. lah, effortnya lebih gitu ya. Dengan jalan yang berbatuan, makadam, mungkin pasir pantai, Iya, mungkin iya, sedikit hutan, Iya. dan motor itu kita ciptakan untuk itu. Nah, Ya. Black Bells semua kan penasaran nih sebenarnya. Kalau misalnya kita touring ke tempat-tempat yang tadi Bro Rial jelasin tuh ya, yang tanda kutip tempat eksotis lah gitu kan ya. Yes. Nah, itu perbedaannya apa sih dengan motor tanda kutip biasa gitu? Rasanya, apa badan lebih capek, apa enggak lebih capek, apa gimana gitu? Bicara motor besar atau motor kecil itu sensitif, Oke, tapi semuanya bisa. betul. Kalau masalah bisa, pasti bisa. Semua bisa. Tapi apakah motor standar bisa? Bisa, tapi masalah nyaman atau tidak. Iya. Oh ya Bro Rial, kalau misalkan motor untuk adventure touring ini biasanya cc-nya itu berapa sih? Dari berapa sampai berapa? Kalau yang dirancang pabrikan untuk Iya. touring adventure, itu umumnya sekarang itu di 250 cc ke atas. Itu yang dirancang oleh pabrikan. Apa sih motor-motor yang beredar di 250 cc ini yang dari pabrikan ya? Ini di luar modifikasi Iya, dari betul. pabriknya sudah. Genetiknya udah begitu lah gitu. Genetiknya adalah motor adventure touring dual purpose. Itu ada CRF 250 Rally Honda, Oke, Honda. Kawasaki Versys 250, Oke. Versys 250 2 silinder, Oke. BMW GS 310 Oke. 1 silinder, Satu silinder. KTM 390 Adventure, dan satu lagi VR 250 cc. Oh, yang jadi VR Vortex. VR Vortex ini itu. touring adventure dual purpose ya. Ini untuk dua alam. Sebenarnya kalau untuk Black Bells yang entry level nih, baru mau touring adventure nih, itu biasanya dimulai dari cc yang tadi apa gimana? Bagusnya? Bagusnya? Ya kalau teman-teman semua sudah memiliki motor, Iya. dalam artian mungkin motor-motor di bawah 250 cc, Iya. mau melakukan adventure touring dual sport, lakukan aja. Oke. Itu dari saya. Oke. Nanti akan tahu kekurangannya di mana Kekurangannya, dari jadi motor itu. ternyata pinggangnya capek, gimana tapi pegel-pegel gitu ya. bagi Black Plus yang baru mau membeli motor, Nah, ya.
dan ada kemampuan untuk membeli motor di 250 cc, Iya. ya itu tadi pilihannya. Yang kurang lebih 5 tadi lah ya. Jadi pilihannya yang paling masuk akal dan yang ada ya itu aja. Itu aja sih ya. Oh ya Bro Rial, tadi aku lihat di bawah tuh ada motor-motor tuh ada box-boxnya gitu. Itu tuh boxnya tuh fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Bagi sebagai misalnya bikepacker atau backpacker ya, dia bawanya ransel, sebagai pendaki gunung bawanya carrier, sebagai pengendara motor kita bawanya box. Banyak box kayak di belakang kita ini ya. Ya box Oke. ya, seperti Ini dari Givi nih ya. Nah, ini produk Givi ya. Oke. Givi ini pabriknya di Malaysia ya. Oke, pabriknya di Malaysia. Tapi brand Givi ini sendiri dari Italia. Oke. Ini tipe 23 liter ya. 23 liter 23 satu biji. Liter, satu ya? Iya, Oke. satu. Ini kalau untuk ya bagi motor-motor entry level yang tadi di 250 cc ya untuk kebutuhan adventure touring, dia cocok pakai yang size ini. Yang size ini nggak terlalu besar gitu. Iya, ini ringan. Ini ringan sekali. Iya. Ya. Ringan benar. Nah, kalau ngomong-ngomong soal box gini, untuk yang kelas 250 cc atau motor pada umumnya, berapa box sih biasanya bisa nempel di tuh motor? Rekomendasinya 3. 3. Jadi kanan kiri belakang sama ujung belakang ya. Jadi kalau misalkan dari Kawasaki versi sendiri, dia itu sudah ada box sampingnya sebetulnya. Tapi yang terbaru ini ada yang tidak. Oh, jadi ya, kalau ini kita pilihan option. Oke. Terus kalau di VR juga dia udah ada yang tidak. Oke. Kalau di CRF Rally 250 dia tidak ada box sama sekali. Oke. Tidak ada bracket, tidak ada box. Jadi tetap harus provide box dan bracketnya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara lagi di CRF 250 Rally ini, itu sebetulnya betul-betul motor dual purpose. Dia jadi lebih ke motor trail. Sebenarnya dia tampangnya juga emang begitu sih sebenarnya. Tapi dia kalau untuk dikasih box, sebetulnya kurang rekomen kalau untuk CRF 250 Rally. Oh, sebenarnya kurang rekomen. Walaupun itu balik lagi ke pilihan sebenarnya ya. Karena kenapa? Dari struktur sasis, dia itu lebih aman untuk dipakaikan tas yang lembut itu loh. Oh, softback lah ya. Softback. Gitu. Untuk belakangnya juga tidak ada bracket, bisa dikasih bracket, kita juga ada stoknya, ya kan. Tapi memang umumnya tidak ditaruh box juga. Oh gitu. Jadi kalau untuk CRF Rally, dia kan lebih dua alam ya. Iya. Jadi dia semua lebih memakai yang lembut, karena untuk beban juga. Untuk dapat masuk-masuk lebih dalam, kita pakai box seperti ini, dari manuver dan handling itu kurang. Terbatas lah, akan mengurangi gitu ya. Jadi at least kalau motor dia mau dipakai harian, dia bisa pakai top box. Top box itu yang di belakang gitu ya, yang ini ya. Iya. Oke. Ini yang, jadi harian itu kan untuk menaruh helm, tapi ketika mereka beradventure, umumnya belakang itu duffel bags. Oke. Tas aja, tas yang diikat itu karena lebih sesuai. Lebih sesuai ya. Kalau tadi ini 23 liter, kanan kiri berarti sekitar 46 ya kanan kiri. Nah, kalau yang ini yang besar itu berapa? 43. 43 liter. Kita sudah beralih, trennya itu sekarang travel light. Betul. Berkendara ataupun traveling ringan. Betul. Gimana caranya dengan travel light tersebut hanya bawa 35 liter, itu bisa bertahan untuk 1 minggu. Oke. Gitu. Nah bro, gimana kalau kita ngomongin motor yang lebih besar? Itu bisa nggak sih bawa boxnya yang lebih besar juga? Yang cc-nya lebih besar maksudnya? Oke, bisa dong, kenapa enggak? Jadi dalam artian begini, jadi motor yang 800 dan 700 cc itu, itu sudah, kalau ini bicara BMW ya, BMW sudah ada boxnya. Oh, dari pabrikannya sudah disediakan box. Sudah ada boxnya. Itu berapa liter kurang lebih kapasitasnya? 30 lebih ya. Satu each? Iya, 30 lebih, cuman saya lupa berapa. Jadi yang ada di bawah itu adalah box yang tipe Vario Case. Vario Case itu dia bisa dibesarin, bisa dikecilin. Itu original BMW. Original BMW? Iya, original BMW. Jadi sesuai dengan kebutuhan lah ya? Iya, aja. Terus kalau misalkan dari Givi sendiri, sorry ini contohnya yang udah terpasang ya, sorry yang udah ada. Ini Givi Tracker Dolomiti. Oke, Dolomiti ya. Tapi ini bahannya yang tadi plastik. Kalau ini aluminium kayaknya. Aluminium ya? Ini 36 liter. 36 liter sebesar ini kurang lebih ya? Ini ada tempat buat
cadangan bensin. Oh, dari package-nya udah begitu? Ini terpisah, tapi Terpisah. ini dari Givi. Oh, dia Givi juga. Iya, ini Oh. dan ini udah terpakai ya dalam artian. Oke. Contoh yang realnya, contoh Iya, bukan iya, barang iya. baru, real Iya, yang iya, memang iya. sudah dipakai. Udah mileage-nya luar biasa lah, ini udah kemana-mana Iya, gitu ya. Iya, ini udah jauh banget. Cakep. Oh iya bro, kan aku juga sempat kepoin nih sosial medianya. Terus aku ngeliat katanya di sini itu bisa menyediakan paket touring adventure perjalanan kayak gitu. Oke. Bisa ceritain nggak? Ya, jadi tour organizer ini kita bicara sebelum pandemi. Iya. Sebelum pandemi kita biasanya paket yang kita bertahun-tahun sering kita adakan itu adalah riding ke Thailand. Riding ke Thailand. Iya. Itu ke daerah mana? Phuket. Phuket ya? Iya. Oke. Phuket Bike Week. Phuket Bike Week itu yang selalu dijual dia. Ya, itu yang hampir setiap tahun dari sejak tahun 2014. Oke. Phuket Bike Week itu berapa lama dan kalau boleh tahu nominal berapa Jadi sih? pada masa itu kita jual paket itu cukup terjangkau, 15.500.000 sudah dengan tiket pesawat, Oke. 1 minggu perjalanan, Oke. sudah dengan motornya, Oke. sudah dengan makan 2 kali. 2 kali, oke. Jadi motornya motor sewa ya. Iya, motor sewa betul. Tiket pesawat, Iya. hotel. Wow. Dan pengurusan dokumen-dokumen berkendara antar negara itu kan ada Pokoknya dokumennya. kita duduk manis, Iya. udah diurusin semua Iya. 15.500.000 per sebelum pandemi. sebelum pandemi. Oh, gitu. Jadi kita semua dari start dari Kuala Lumpur sampai kembali lagi ke Kuala Lumpur. Oh, jadi Jakarta Kuala Lumpur Phuket-nya Riding. Riding. Wah, mantep banget. Jadi naik motor. Jadi cross border. Cross border. Jadi kalau teman-teman mau ibaratnya merasakan pengalaman Iya, lintas sensasinya lintas negara. dengan bermotor ya mungkin kita deg-degan di border nih. Iya. Ibaratnya border yang umum di antara Malaysia dan Thailand, gitu. Bukit Kayu Hitam dengan Sadao border ya kan Oke, perbatasan. ah. Gimana tuh deg-degannya ketika saya masuk perbatasan? Oke. Keluar tapi dengan bermotor. Iya, Kan iya, di Indonesia hampir tidak ada. Tidak ada, betul. Ada, misalkan di Timor Leste bukan, mungkin ya? di Timor Leste. Atau sana? Ya, Timor Leste dan Kalimantan. Kalimantan, Tapi betul. kan dokumen-dokumennya kan sangat sulit. Iya. Sangat sulit untuk orang di luar Kalimantan. Iya. Iya. Kalau orang Kalimantan boleh. Dengan karnet itu bisa, Iya. ya kan? Tapi karnet itu harus diurus di Jakarta Di dulu Jakarta, dengan betul, deposit betul. segala macam. Ya agak ribet lah ya. Iya, tapi kalau untuk motor Malaysia masuk ke Thailand itu hanya membeli asuransi dan lain-lain Beres sudah. gampang. Boleh aja gitu Iya, ya. gampang. Oke, ini cakep Itu yang belum bisa kita lakukan dengan Indonesia dengan Malaysia di perbatasan Kalimantan. Gitu ya. Iya. Tadi Bro bilang kan kalau untuk pasar Indonesia yang touring orang luar negeri gitu, orang luar Yes. Indonesia seperti itu ya. Itu biasanya kalau yang dijual untuk touring di Indonesia trek-trek mana tuh kalau boleh tahu ya? Oke, karena kita base-nya di Jakarta, Iya. jadi kita menjual paket Jawa dan Bali. Jawa Bali ya, udah paling yang pasti-pasti aja lah gitu Ya, ya. tapi dalam artian bukan hanya Jawa riding ke Bali, enggak. Oke. Jadi kadang-kadang paket 4 hari explore Jawa Barat aja. Oh. Gitu. oke. Explore loh, adventure. Iya. Explore itu bukan hanya jalan dari Jakarta Bandung, itu 2 jam sampai atau 3 jam. Nggak Tapi seru lah itu ya. kita ke selatan, Wow. ke kampung adat Ciptagelar. Ciptagelar. Tapi untuk orang Malaysia, Thailand, Singapura ke Ciptagelar itu Waduh, heaven. heaven betul. Ya di Gitu. sana nggak ada soalnya Karena kan, di sana nggak nggak ada. Dan motornya kan udah kita siapkan. Oh, gitu Motornya 250 cc. Sama juga Iya. ya, kurang lebih ya. Sama. Jadi tinggal terima jadi aja. Terima lah. jadi. Iya, aja. jadi mereka paling kalau untuk paket Indonesia, saya tidak menjual untuk sama tiket pesawat. Oke. Jadi mereka pesan Datang sendiri, dulu lah ke sini kita ya. jemput di airport, Ah. kita jamu semua dari makan, hotel, guide, segala Oke, macam, oke, sampai mereka kembali lagi ke Pokoknya airport. harus seneng lah ya. Iya. Harus balik lagi soalnya pas. Iya. Biasanya sudah 2-3 kali 2-3 kali ya. dengan paket yang berbeda. Oh gitu. Orang yang sama. Orang yang sama. Iya. Oh, berarti udah ketagihan lah ya. Iya. Karena Indonesia tuh gede banget pasti. Gede. Dari tadi kan kita ngomongin motor di bawah nih. Boleh nggak sih aku pengen lihat juga ke bawah sambil lihat modif-modifnya tuh seperti apa? Boleh dong. Oke Bro, duluan ya. Oke, yuk. Oke, ya. Nah Bro Rial, ini motor apa sih? Terus bisa dijelasin nggak sih ini modifnya tuh kayak gimana?
Ya ini motor BMW, Iya. BMW F800 GS ya. Oke, berarti 800 cc itu? Ya 800 cc. Oke. Sebetulnya motor ini nih nggak terlalu banyak modifikasi loh. Nggak terlalu banyak modifikasi? Iya. Jadi biasanya karena genetiknya udah buat touring adventure, Iya. cuma ditambahin dikit-dikit aja Iya, gitu? dia ini ada boxnya ya, Oke. cuman boxnya lagi nggak ada di sini ya. Oke. Nah boxnya seperti ini. Oke. Dia sudah komplit kalau untuk BMW yang ini udah full option. Oke. Ini tipe tertinggi. Oke. Jadi di tahun 2012 ya, Ah. ini tipe yang udah full option, sudah ada boxnya, sudah ada crash bar. Cuman Oke. sama saya ini crash barnya diganti atas bawah. Ah, berarti tadi ngomongin modifikasi, berarti ini cashbar ini modifikasi nih? Iya. Oh, ini produknya Syndicate? Koreas. Brandnya Korea. Koreas Moto Adventure. Oke, Korea Motor Adventure. Jadi ini Koreas ini spesial lah bikin crash bar gitu kurang lebih seperti itu? Iya, crash bar. Untuk intinya adalah aksesoris protektor ataupun aksesoris untuk motor besar. Oke. Nggak motor besar aja, ada beberapa motor 250 cc ataupun ke bawah yang kita bikin. Tapi kita justru banyak developnya di motor-motor adventure. Oke, Adventure. emang arahnya lebih ke sana dulu lah gitu ya? Iya, di motor yang produk-produk Koreas ini banyak di CRF Rally, Oke, KTM 390, oke, Versys 250, oke. dan CB500X, Versys 650. Ya, intinya adalah motor-motor adventure touring. Adventure touring. Iya. Oke. Tapi market ya, kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa terlalu idealis. Mulai tahun depan kita mulai bikin untuk motor 250 cc ke bawah. Nah, kalau boleh tahu untuk kelas 250 untuk crash bar Koreas ini, itu rentang harganya berapa sih, Bang? Kalau boleh tahu? Dari harga 1,4 sampai di 3 juta ke atas. 3 juta lebih. Mulainya cuma dari 1,4 ya, nggak Iya. mahal juga sebenarnya, Pak Iya. ya. Soalnya buat safety, motor Iya. juga kalau kenapa-kenapa jadi aman Iya. gitu ya. Kalau untuk brand Koreas ini barang ready stock, bukan Oh, custom. bukan custom. Iya. Oke. Fabrikasi Barang berarti ya? Fabrikasi. Oke. Tapi kalau untuk di sindikat motor, di bengkel ini, Iya. kita juga menerima custom. Oh gitu. Iya. Tapi bukan dengan brand Koreas. Ya, pekerjaan custom seperti apa sih yang bisa diterima di Syndicate? Khusus misalnya kalau kita ngomongin yang touring adventure ya? Apapun. Apapun. Untuk kebutuhan motor adventure, touring, dual sport, Oh, semua bisa ya? tidak harus bertambah besar, Oke. tapi semua untuk kebutuhan hidup di motor ini selama 1 tahun kita bisa siapkan. Oke. Jadi kalau di mobil kan tahu lah ya, ada Iya, ada. builder mobil untuk overland Iya, betul. dengan tenda segala Iya, macam. Kita untuk di motor. Kurang lebihnya sama, Iya. pendekatan seperti itu, cuma di roda 2 gitu ya? Iya, di roda 2. Ini kalau ini KTM apa nih? Bisa jelasin nggak? 390 Adventure. 390 Adventure, Iya. modifannya, customernya seperti apa selain dari Koreas tadi? Oke, kita bikin motor seperti ini sebetulnya jadi role model. Oke. Orang lihat dan kita pakai. Oke, Kita pakai untuk adventure. oke. Jadi motor apapun yang kita build, kita di develop Iya. untuk produk Koreas ini, ya Iya. salah satunya ini kan crash bar segala macam. Iya, ha? It's already test. Sudah Oh, dites sudah selama lebih dites. kurang 6 bulan. 6 bulan. Dan ketika kita mengeluarkan produk untuk KTM ini, Iya. kita harus punya motornya. That's why ya, Ya. risetnya dari motornya lah ya, Nggak gitu. mungkin kita pakai motor orang. Iya, betul. Dan setelah produknya keluar, ini dijamin sudah dites selama 6 bulan. Oh, gitu. Gitu. Bro, dari tadi kan kita ngobrolin tentang crash bar. Aku pengen tanya dong, sepenting apa sih crash bar buat motor adventure? Sepenting pemain bola kalau nggak pakai deker. Oke. Langsung to the point ya. Ya. Jadi emang pernah bedain nggak sih motor yang misalnya celaka gitu ya, celaka tanpa crash bar dan yang celaka pakai crash bar gitu? Banyak. Banyak. Udah banyak. Bedanya jauh banget emang? Terutama di motor Versys 250 ya. Iya. Versys 250 sebetulnya dia stok motornya udah ada crash bar ya. Oke. Tapi itu lebih kepada gimmick sih. Oke. Jadi ketika motor itu jatuh, crash barnya tersebut banyak yang menekan ke body. Oke. Itu yang dari original part Original ya. part, oke. Ya, tapi banyak juga yang lumayan melindungi kalau dia nggak terlalu jatuh. Oke. Tapi banyak juga yang tidak pakai. Oke. Fatal. Oh, malah yang nggak pakai fatal lah ya? Iya. Oke. Dengan adanya crash bar, bukan berarti crash bar ini kuat Iya, dalam arti betul-betul lu ada motor tabrakin aja gue pakai crash bar, enggak gitu. Nggak gitu juga ya? Tapi dalam artian dia preventifnya mengamankan. Oke. Kalau tidak ada crash bar, motor di towing pulang perjalanan
Game cancel, udah ya? game over. Udah game over ya? Dengan adanya crash bar, Masih bisa lanjut? rusak, crash barnya rusak. Iya. Tapi motornya baik-baik aja. Motornya tetap bisa jalan. Iya, iya, Gitu. iya. Cakep Jadi banget, crash cakep. bar juga filosofinya adalah bukan diciptakan sebagai tank. Oke. Crash bar ini hanya untuk melindungi ini Bagian-bagian vital lah, kurang lebih ya? Iya. Bukan berarti ketika kita membuat crash bar harus sekuat mungkin. Oke. Harus tetap ada weakness point. Iya, iya, Karena iya, iya. kalau dia dibuat setangguh tank, Iya. yang rusak sasisnya. Sasisnya. Lebih parah malah ya, Oh, iya malah dong. jadi bengkok, Iya. apa segala macam Gimana ya. caranya ketika dia rusak atau di motor jatuh, yang rusak crash barnya, tapi fungsi vital dari sasis, dari mesin tidak rusak. Nah Bro Rial, ini kan pasti Black Pals pada kepo banget nih, pengen kepoin Sindiket Motor Indonesia. Yes. Nah ada sosial medianya nggak sih? Syndicate Motor ID untuk Instagramnya. Oke. Syndicate Motor _ID. Oke. YouTube channelnya Syndicate Motor Indonesia. Oh, masih dengan nama yang sama ya, sedikit Sama. motor Indonesia ya? Iya, sama. Nih luar biasa banget nih Black Pals nih. Kedatangan kita ke sini, kru BXK ini bener-bener dapat ilmu banyak ya, Bay ya? Iya. Jadi ngobrolin soal touring, semua segala macam. Ternyata buat kita-kita yang mau first entry, mau ngerasain touring antar negara, itu ternyata bayangan kita tuh kayaknya mahal banget gitu. Ternyata di harga sebelum pandemi itu sekitar 15 jutaan aja udah bisa happy-happy touring lintas negara. Waduh, cakep banget ya. Yes. Semuanya disediain sama Bro Rial ini. Terus yang tadi yang lebih penting lagi, yang nggak kalah pentingnya adalah tentang crash bar ini. Nah, buat untuk crash bar seperti ini, Koryas itu memang melalui riset yang panjang dan dia sudah pabrikasi. Yang penting fungsional, nggak perlu terlalu berat, nggak perlu terlalu tebal. Harus Ya, ringan justru. harus ringan justru Harus ya. ringan mungkin. Harus ringan mungkin ya, Ya, karena tapi nggak tetap ngebebanin, kuat. nggak Ya. ngebebanin motor ya, harus Ya. ringan ya. Tuh ditambahin tadi sama bronya langsung nih. Tapi yang pasti kedatangan kita ke sini seneng banget, udah bisa sharing-sharing, ngobrol soal touring. Ternyata buat motor kelas 250 cc ternyata udah bisa keliling dunia kali ya. Bisa dong. Bisa banget ya. Iya, kan udah banyak yang Udah pakai banyak yang udah 250 cc. cc ke kemana-mana ya. Mario Irot. Iya, Stephen Stephen Langitan. Langitan udah sampai London ya. Luar biasa Black Iya. Pals. Oke Black Pals, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.